berdasarkan mean, median, maupun trimmed mean menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians data antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians dalam penelitian ini telah terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan. Oke, selanjutnya itu ada hasil uji ANOVA table. Berdasarkan hasil uji linearitas yang ditunjukkan pada tabel ANOVA, pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara total harga dan total kepuasan pelanggan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada komponen linearity sebesar 0,235, yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai signifikansi pada deviation from linearity juga sebesar 0,843 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara harga dan kepuasan pelanggan bersifat linear, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lanjutan. Baiklah, selanjutnya itu ada hasil uji ANOVA. Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel ANOVA, pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara total kualitas layanan dan total kepuasan pelanggan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada komponen linearity sebesar 0,491, yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai signifikansi pada deviation from linearity sebesar 0,169, yang juga lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan bersifat linear, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lanjutan. Oke, selanjutnya itu ada di hasil analisis regresi atau model summary. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel model summary, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,121 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan tergolong sangat lemah. Nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,015 menunjukkan bahwa kualitas layanan hanya mampu menjelaskan sekitar 1,5% variasi kepuasan pelanggan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selain itu, nilai adjusted R² yang bernilai negatif menandakan bahwa model regresi belum mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan secara parsial memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kepuasan pelanggan dalam model ini. Oke, selanjutnya ada hasil analisis regresi koefisien. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel koefisien, diketahui bahwa variabel total kualitas layanan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,090 dengan nilai signifikansi sebesar 0,526 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai koefisien beta yang rendah juga menandakan bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan tergolong sangat lemah. Sementara itu, nilai konstanta sebesar
8.480 dengan signifikansi 0,006, menunjukkan bahwa ketika variabel kualitas layanan dianggap konstan, tingkat kepuasan pelanggan tetap berada pada nilai tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini kualitas layanan secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya itu ada model summary total harga berdasarkan hasil analisis regresi. Pada tabel model summary diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,231 yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan kepuasan pelanggan tergolong lemah. Nilai koefisien determinasi tau R square sebesar 0,053 menunjukkan bahwa variabel harga hanya mampu menjelaskan sekitar 5,3% variasi kepuasan pelanggan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjusted R square yang relatif kecil juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel masih terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepuasan pelanggan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya itu ada di hasil koefisiennya. Hasil koefisien total kepuasan pelanggan berdasarkan hasil analisis regresi. Pada tabel koefisien diketahui bahwa variabel total harga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,698 dengan nilai signifikansi sebesar 0,22 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai koefisien beta sebesar 0,231 juga menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan tergolong lemah. Sementara itu, nilai konstanta sebesar 7.832 dengan tingkat signifikansi yang sangat kecil menunjukkan bahwa ketika variabel harga dianggap konstan, tingkat kepuasan pelanggan tetap berada pada nilai tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini harga secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya, kualitas layanan dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hubungan antar variabel tetap ada, namun pengaruhnya lemah. Saran, pelaku usaha memperhatikan faktor lain seperti kenyamanan dan suasana tempat. Evaluasi layanan dan harga perlu dilakukan secara berkala. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel dan jumlah responden. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.